November 2022 menjadi momentum bagi sejarah perjalanan penyiaran Indonesia. Dan seperti diskusi kita dari awal sampai segmen sebelumnya, kita sudah yakin dan sepakat bahwa tidak ada lagi proses pengunduran perpindahan dari televisi analog ke televisi digital. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, kalau berbicara mengenai terlepas dari distribusi STB, sejauh mana kesiapan masyarakat Indonesia? Karena saya pernah membaca bahwa masyarakat Indonesia itu sesungguhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi, jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi masyarakat siap atau tidak siap, Pak Heru. Ya memang demikian Kang Eris ya, bahwa masyarakat Indonesia itu secara kita beruntung lah, masyarakat Indonesia walaupun beragam tingkatan status sosial, ekonomi gitu ya, tapi kalau terkait teknologi ini kita memang negara yang selalu mengikuti perkembangan atau perubahan teknologi gitu ya. Jadi mungkin banyak negara yang kemarin mendapat kesulitan ketika pandemi gitu ya, tapi beruntung negara kita ini semua pekerjaan, pembelajaran, orang belanja, orang berjualan segala macam tetap bisa dilakukan dengan digital gitu ya. Sehingga kalau saya meyakini bahwa kemampuan adopsi dari masyarakat untuk terkait dengan televisi siaran yang digital itu tentu sudah cukup baik gitu ya. Bahkan juga mereka kan udah terbiasa nih, semua kan serba digital, biasa video in demand, kemudian juga live streaming segala macam video yang yang kita saksikan di media sosial segala macam gitu, sehingga ya mereka kalau misalnya arahnya digital ya mereka siap sekarang gitu. Bahkan memang itu udah lama diharapkan oleh masyarakat. Ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran lagi dari industri bahwa masyarakat itu belum siap untuk menonton TV digital gitu kan. Kan tadi Pak Deddy ini saya pikir begitu. Jadi mungkin kalau ada yang mengatakan masyarakat secara kesiapan sosial, kesiapan bagaimana mereka untuk mendapatkan layanan digital, saya pikir itu sebuah temuan yang nggak pas gitu ya. Karena kan juga masyarakat kita ini pengguna internet kita aja sekarang udah berapa gitu, artinya bahwa secara teknologi segala macam ya negara kita bukan negara yang gaptek gitu ya, karena masyarakatnya cukup cerdas, mereka juga tidak anti untuk beradaptasi pada sesuatu yang baru seperti itu. Iya. Jadi betul Pak Geri bahwa waktu itu kan memang ada alasan bahwa masyarakat kita belum siap, padahal hasil data dari Litbang Kompas kemudian dari survei Kominfo juga mengindikasikan bahwa sesungguhnya masyarakat sudah sangat siap Pak Geri. Iya betul. Jadi kita bayangkan ya 10 tahun yang lalu ketika negara-negara lain ASO yang ditonton satu-satunya adalah televisi ya. Betul. Sehingga mereka harus memastikan masyarakat itu tuh punya set-top box atau udah siaran di TV digital. Tapi sekarang ada plus minusnya, kita terlambat ya. Kalau sekarang saya lihat seperti yang Pak Heru sampaikan, masyarakat itu punya pilihan, banyak pilihan. Nah, apakah ketika TV free to air yang dimatikan masyarakat jadi kehilangan informasi? Enggak, malah mereka dapat informasi lebih cepat dari pilihan lain. Satu itu ya. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Heru ya. Ketika COVID ini, coba lihat pertumbuhan ekonomi yang paling besar itu dipongsong dari mana? Ekonomi kreatif digital. Ekonomi digital. Ekonomi digital itu salah satu faktor penunjangnya apa? Internet. Jadi migrasi analog ke digital, saya selalu menyampaikan bukan hanya analog ke digital, bukan soal alih teknologi saja. Bukan, tapi ini di seluruh dunia kenapa ini dikejar adalah ada kelebihan frekuensi atau digital dividennya yang justru diperlukan untuk tadi. Dan 700 MHz itu bisa disebut golden frekuensi ya? Betul. Untuk menambah pita lebar internet. Saya sampaikan masih banyak kita di sini masih bisa zoom nih Pak Heru atau Pak Deddy. Tapi saudara-saudara kita ada 12.500, mereka boro-boro internetan, komunikasi aja nggak ada. Nah dengan migrasi analog ke digital kita akan memeratakan sinyal. Bukan hanya internet tapi semua komunikasi. Sehingga saudara-saudara kita setara di seluruh Indonesia.
Yang kedua, internet akan merata di seluruh Indonesia. Betul. Dan kecepatannya nanti Pak Heru jagonya tuh 100 kali dari yang sekarang. Jadi saya bilang dengan internet yang merata di seluruh Indonesia, ini peluang dan potensi ekonomi dari seluruh potensi rakyat ini bisa di luar biasa ditingkatkan. Kaji oleh Boston Consulting. Iya, betul. Malah Pak Menteri sampaikan kita perlu mengkaji lagi. Kemungkinan akan lebih besar lagi potensinya dibanding itu kan kajian tahun 2017. Kalau sekarang mungkin potensinya akan lebih luas lagi. Karena dari Boston Consultant itu untuk PDB hampir 477 triliun ya. Itu untuk potensi ke PDB. Belum dari pajak dan PNBP 77 triliun dan 180 ribu bisnis baru dan 232 kesempatan kerja baru itu luar biasa. Jadi bukan sealih-alih analog pindah ke digital. Itu beyond dari itu. Itu soal kecil lah ya. Kecil. Kita pingin Indonesia itu sebagaimana Pak Presiden sampaikan ada transformasi digital. Indonesia menjadi negara keempat dunia. Ini kan luar biasa bukan? Jadi saya bingung kalau ada sekelompok atau grup-grup tertentu kalau ingin mengganjal ini berarti nasionalismenya seperti apa gitu. Saya bingung juga. Ini harus didukung bersama-sama. Tinggal 12 hari lagi. 2 November 2022 kita udahlah. Ini momennya pas juga. Ketika pertengahan 20 November ada G20. Ada Piala Dunia juga. Ada Piala Dunia. 2 November selesai kita pertemuan negara-negara besar di Indonesia di Bali. Itu sejajar kita dengan negara mereka dan kita tes case pada saat G20 itu internetnya kita coba sampai 100 kali dibanding. Dan itu pernah dicoba waktu di Mandalika. Mandalika. Betul. Kita sudah kondisikan pada saat G20 itu kecepatannya bisa nyampe 100 kali dibandingin internet yang sekarang. Ya, saya ke Pak Dedi lagi karena Pak Dedi saya tidak merasakan sejarah TV analog karena saya langsung ke digital Pak Dedi. Kira-kira ada keleluhan meskipun tadi Pak Dedi mengatakan sudah sangat siap dan lain sebagainya gitu kan. Keleluhan untuk melepaskan ini hampir 60 tahun frekuensi 700 MHz ini habis untuk siaran televisi analog. Tapi setelah yang satu ini ya Pak Dedi ya, kita tunggu.